terjadi di Cibubur itu hanya sebagian kecil kasus yang terungkap. Karena sebenarnya apakah mungkin kasus penelantaran, kekerasan itu di Indonesia tuh masih banyak banget. Seminggu yang lalu di Sukabumi, di Cibadak, kabupaten saya. Terus kemudian ini, jadi kalau misalnya anaknya bandel atau nggak ngikutin aturan orang tua, disundut pakai besi panas. Aduh. Anak SD, Bu. Oke. Kita ini dari tadi kita kan ngomongin kasus yang ekstrim. Serem banget ya. Dan banyak orang tua yang kayak gini. Saya kan nggak kayak gitu. Saya cuma mukul pakai sapu lidi doang. Ada yang di sini Ibu, mukul pakai sapu lidi. Nyubit biasanya. Gitu. Nyubit. Anaknya dipukul pakai sapu lidi. Lu pikir kasur dikebutin? Atau manajemen ancaman. Ditendang. Awas ya, nanti kalau kamu nggak mau makan, nanti mama datengin ini loh. Disuntik loh. Makan nggak? Awas ya, kamu kalau nggak mau tidur, mama gelapin nanti kedatangan nenek gayung loh. Iya, benar. Itu manajemen ancaman. Manajemen ancaman dengan hal-hal goib. Gila, galak banget ya muka lu. Gua kebayang kalau jadi Alika gitu kan. Lu nggak lihat mukanya Teh Desi? Ya nggak. Nah ini nih, kan 2 pertanyaan sebelum dijawab tadi yang Teteh, yang saya tanya. Ini kan kita ngomongin masalah pencegahan. Ya. Kalau dari hukuman seperti apa dari Pak Sutanto? Apakah hukumannya kurang? Yang tadi saya tanya, apa hukumannya memang kurang atau? Sebenarnya begini, idealnya orang melakukan kebaikan itu bukan karena takut terhadap ancaman. Katakanlah takut karena dihukum, tetapi adalah karena kesadaran untuk memenuhi anak itu yang terbaik seperti apa. Kalau orang takut, itu logikanya seperti halnya kita tidak pakai helm ketika ada polisi. Iya. Takut. Karena takut. Tapi karena kalau kesadaran polisi. Keselamatan gitu ya Pak ya, dipakai karena ya Pak ya? Keselamatan, karena kesadaran, itulah yang seharusnya didahulukan. Termasuk juga dalam konteks pengasuhan anak. Idealnya memang yang didahulukan pertama dan utama adalah bagaimana kita memberikan yang terbaik buat anak kita. Bukan karena takut karena dihukum. Memang kalau kita lihat Undang-Undang Perlindungan Anak, ditambah 1/3 dari ancaman pidana. Kalau Undang-Undang Perlindungan Anak memang kan 5 tahun atau denda 100 juta. Ditambah 1/3 kalau itu pelakunya orang tua. Guru juga ditambah 1/3 ketika misalnya melakukan tindakan kekerasan misalnya. Nah, kita sebenarnya tidak mendiskus dalam konteks ancaman itu, tapi adalah bagaimana menumbuh kembangkan orang Indonesia, termasuk keluarga-keluarga Indonesia, tidak melakukan kekerasan terhadap anak, tidak menelantarkan kekerasan terhadap anak, karena memang untuk tanggung jawab, karena dia tahu kesadaran sendiri ya. Betul. Karena atas kesadaran itu. Karena sebagai orang tua memang kita tidak layak melakukan itu. Dan jeleknya nih kadang-kadang ya, maaf ya, aku pun juga kadang-kadang melakukan ini. Kadang-kadang kita keselnya bukan karena anak, keselnya karena faktor luar, akhirnya anaklah yang menjadi pelampiasan. Karena tiba-tiba mungkin dia ngajak main dan segala macam. Tapi menyambung dari jawaban dari Pak Sutanto tadi, yang pertanyaan tadi Teh, kalau yang kadang-kadang ya, kita tahu ibu-ibu mungkin ngedapetin tetangganya udah berbuat zolim lah sama anaknya sendiri, tapi karena faktor ketidakenakan. Sebetulnya tindakan warga ataupun masyarakat ataupun tetangga yang kemudian akan melaporkan ketika ada tetangganya yang melakukan kekerasan ataupun penelantaran terhadap anak, itu sebetulnya dilindungi oleh undang-undang ya. Bahwa kalau tidak salah Undang-Undang 35 2014 itu pasal 20 bahwa penyelenggaraan perlindungan anak itu yang di dalamnya adalah masyarakat. Jadi masyarakat juga berhak untuk kemudian melakukan perlindungan terhadap anak. Jika tadi ibu misalnya, Ibu Siti itu, dia mungkin ada ancaman dari orang tuanya, tapi dia melakukan bahwa dia melihat ada bukti bahwa ini sudah ditelantarkan, dia berhak dan dilindungi oleh undang-undang. Boleh melapor. Kalau tidak melaporkan, justru dan dia kita aksesori melakukan gitu. Pembiaran, itu kita bisa kena kaki tangannya. Gitu. Kita dianggap antek pemirsa. Nah batasannya nih Pak Sutanto, Teh Desi, menurut kalian berdua itu maksudnya batasan kita sebagai orang di sekeliling korban itu boleh melaporkan sejauh mana? Kalau menurut saya gini, dulu sampai sekarang pasti ada RT RW kan. Kalau kita sebagai warga terus kedengar malam-malam kok ada yang nangis misalnya gitu ya, kok ini anak gak kelihatan terus, padahal ada anak di situ tahu, ya kita laporkan kepada RT RW yang memang memiliki wewenang. Kepo kamu. RT RW bisa datang untuk bersilaturahmi, ngecek apa kabar gitu kan, itu memang tetap dalam tatanan kemasyarakatan ya, tidak ingin ikut campur gitu. Kalau kemudian nanti ada bukti-bukti yang menguatkan hal itu baru dilaporkan. Nah kalau kita mau ngelaporin ke RT, justru pas nyamperin RT-nya malah RT-nya juga begitu, gimana? RT-nya yang melakukan, Pak. Oh Masya Allah, itu salah berarti pemilihan RT-nya. Berarti batasannya Pak Sutanto setuju dengan Teh Desi?
Ya, memang harusnya seperti itu yang harus dilakukan. Jadi pertama yang harus dilakukan adalah upaya preventif ya. Wujudkan keluarga ramah anak, wujudkan RT RW ramah anak itu memang harus diinisiasi oleh semua pihak. Termasuk RT-nya sendiri harus menjadi pelopor. Yang kedua, kalau misalnya di lingkungan kita terjadi anak penelantaran, terjadi kejahatan seksual, terjadi kekerasan, kemudian kita membiarkan tidak melaporkan katakanlah ke penegak hukum, tentu justru oleh undang-undang bisa kena pidana. Mungkin gini, misalnya kadang-kadang kita sebagai orang masyarakat sendiri nggak tahu ini batasan yang wajar kayak apa. Misalnya kan kok ini kan kasusnya kan udah berat ditelantarin sebulan, tapi kok misalnya nih dia dengar anaknya suka diteriakin, maaf dasar lo anak setan, lu nggak tahu diri emang lu kata-katanya kasar. Apakah boleh karena kita misalnya sebagai tetangga, aduh sering banget nih anaknya. Takutnya ketika kita laporin, akhirnya malah kayak ya elah masalah gini doang, wajar kali orang tua maki anak, namanya juga marah. Kan gue nggak fisik, gue cuma verbal, misalkan kayak gitu. Apakah kasus seperti itu akan ditanggapi secara serius? Karena kan buat orang Indonesia mungkin standarisasinya juga beda dong setiap keluarga. Kalau menurut saya gini, memang ya undang-undang itu diterapkan secara plek-plek kaku gitu, memang nggak mungkin ya. Banyak hal-hal yang abu-abu ini ya, gitu ya. Sejauh mana sih ini bisa diterapkan? Lalu kemudian kalau berpikir sejauh mana juga kita sebagai manusia kemudian merasa berempati terhadap anak tersebut untuk mengamankan anak. Sejauh mana kita juga berempati bahwa ini sesuatu hal yang harus diperbaiki, tapi kemudian tanpa kita berpikir bahwa kita adalah orang yang hebat dibandingkan orang tuanya tersebut. Betul. Pendekatan itulah yang kemudian harus kita pikirkan, pendekatan yang seperti apa sih yang kemudian menyelamatkan anak, dan kemudian juga tanpa harus membuat orang tuanya merasa terancam. Betul. Itu yang harus kita pikirkan sebagai warga masyarakat. Contoh misalnya, kenapa tidak diinisiasi dari warga, entah itu Karang Tarunanya, ibu-ibu majelis taklimnya, yang kemudian memberikan sosialisasi atau pengajaran tentang bagaimana menjadi orang tua yang baik dan berbicara kepada anak misalnya, yang baik. Itu juga kan sindiran-sindiran kecil tanpa kita merasa di overpower sama orang gitu. Jadi banyak cara lah, gak usah selalu penerapan apple to apple dari undang-undang yang plek-plek gitu. Tapi ada cara pendekatan-pendekatan kemasyarakatan yang lain harus ditingkatkan. Nah itu balik lagi kan, rukun warga, rukun tetangga, dan yang lebih penting adalah kesadaran kita sebagai orang tua yang berkomitmen mau menikah, berkomitmen juga untuk kemudian memenuhi hak-hak hidup anak secara fisik maupun mental. Hidup Teh Desi! Coblos Teh Desi! Luar biasa. Ya tapi karena emang Teh Desi ini kan dari Komisi 8 kebetulan juga menaungi masalah-masalah seperti ini. Masalah anak. Atau mungkin sebelum gini, kalau mau menikah itu perlu diadakan tes psikologi. Apakah memang secara psikolog dia sehat atau tidak untuk menjadi orang tua? Dan yang lebih penting penatarannya jangan cuma 1 hari. Kalau perlu 1 bulan, kalau perlu pada saat nikah itu bukan cuma kartu nikahnya aja atau buku nikahnya yang dikasih. Undang-undang KDRT, undang-undang kekerasan terhadap hidup anak, undang-undang perlindungan anak, terus dikasih. Hidup, Bapak kenapa Pak? Malah gue takut sama doa ini. Karena kita sebagai seorang ibu kalau ngomongin gini kita emosi. Tapi kadang-kadang alhamdulillah dengan diundang ke acara-acara seperti ini, lalu kemudian melihat kasus-kasus, saya kemudian selalu merasa mengintrospeksi diri saya. Bapak stres ya dengan perempuan ini ya Pak? Bapak kayaknya udah. Saya suka mikir gini. Semangatnya sama lah. Saya suka mikir gini sama anak saya, Nasya kalau bunda gini-gini, kasih tahu bunda ya nak gitu, bahwa saya juga perlu gitu untuk berbicara gitu sama anak saya. Jangan-jangan saya ngomongin soal penelantaran anak, anak saya ditelantarin kan salah juga. Oke, baik. Nanti kita bakal ngobrol lagi pemirsa, jangan kemana-mana, tetap di Basa Basi.